Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Detasemen Zeni 2 Banjarmasin rayakan hari ulang tahun ke-80 Korps Zeni dengan bakti sosial dan anjang sana. Pemerintah Kabupaten Kota Baru pecahkan rekor muri lewat pelatihan digital UMKM serentak terbanyak. Satlantas Kota Baru tegur pengendara perokok dengan cara unik, bagikan asbak portable. Berlokasi di Banjarmasin, kegiatan bakti sosial yang digelar Denzi Bank 2 Banjarmasin menyasar masyarakat kecil seperti penyapu jalan, tukang beca, serta keluarga besar TNI Angkatan Darat. Komandan Denzi Bank 2 Banjarmasin Letkol Zeni Tandrawideru menegaskan bahwa aksi sosial ini bukan hanya tentang bantuan, tetapi juga membangun kedekatan dan hubungan sosial yang kuat antara TNI dan masyarakat. Selain pembagian paket sembako, kegiatan juga diisi dengan anjang sana ke perumahan TNI di Jalan Ahmad Yani sebagai bentuk penghormatan kepada para purnawirawan dan warakawuri. Letkol Tandra menyampaikan kegiatan ini sejalan dengan arahan Kapus Ziat Maijen TNI Budi Hariswanto agar prajurit Zeni turut hadir membantu masyarakat sekitar dan menjaga semangat kebersamaan. Ya, ini wujud kepedulian yang memang ini petunjuk dari komando atas bahwa kita harus selalu juga perhatian kepada warga sekitar yang memang perlu untuk kita bantu, juga kepada mantan-mantan ya, kepada purnawirawan maupun warakawuri dari Denzi Bank itu sendiri. Jadi kepedulian memang dari komando atas. Makna tadi mungkin. Oh ya, maknanya tadi mungkin. Kemudian makna dari kita Seni Angkatan Darat yang pertama adalah tujuan dari seni, moto dari Seni Angkatan Darat yang ke-80 ini ialah yang pertama menjaga kedaulatan, membangun NKRI, serta menjaga perdamaian dunia. Melalui momentum hari ulang tahun ke-80 Korps Zeni, Denzi Bank 2 Banjarmasin berkomitmen terus berperan dalam pembangunan bangsa, menjaga kedaulatan serta mempererat sinergi dengan masyarakat. Hafiz Ar-Rahman dan Lutfi Darran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Aksi yang digelar di halaman kantor Bupati Kota Baru diwarnai penyampaian 3 tuntutan utama. Ketua LSM Agus Bangku Tungku menyuarakan dugaan perampasan tanah warga, indikasi korupsi pada anggaran tahun 2023-2024, serta percepatan pembangunan jembatan Pulau Laut dan rumah sakit Stagen. Dan kami berharap bahwa ke depan ini dalam tempo sepekan ini, kira-kira beliau-beliau ini akan berpicik dengan Bupati, kami akan datang supaya kami beradab kelihatannya. Nah, kami sebenarnya minta Bupati, tapi hari ini kami kada kecewa karena beliau mungkin tugas negara juga. Tapi yang akan datang kami memberikan informasi ke pihak polisi jasa minggu berdahulu. Bupati tahu lah. Nah, lalu kalau kami nyatakan statement, wah Bupati ini kan menghargai lawan kami, kada menghargai dengan masyarakat Kota Baru. Tapi kami kada itu, mudahan beliau-beliau ini ya bertabulah, pakai salah. Apa gerang, apa yang dapat kami bantu, apa yang diinginkan oleh masyarakat, semoga bisa dilahirkan. Yang utama tentang perampasan tanah, datang-datang perusahaan SD, bongkar tanah orang, ono KSP aja, ampun rohot aja, ampun gibrat aja. Wah, tidak ada urusan, tanah ini berdasarkan fakta dan bukti, tanah masyarakat. Masyarakat kadang membabi buta marah, tapi kayak apa bagusnya? Yang beliau diga tadi, dibicarakan baik-baik. Kayak orang berdatang hendak begini, ya lah, jujurannya kayak apa? Kalau cocokkan, marilah kita guring sakalambo, kira-kira gitulah. Dalam aksi damai itu, peserta menyerahkan sebungkus tahu sebagai simbol agar pemerintah tahu berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Kota Baru melalui staf ahli bidang pemerintahan Zainal Arifin bersama asisten administrasi Slamet Riyadi dan Kadis Perkintan menerima langsung aspirasi massa. Zainal Arifin menyampaikan apresiasi atas kepedulian masyarakat dan menegaskan seluruh aspirasi akan diteruskan kepada Bupati Kota Baru untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti. Ia juga menegaskan pemerintah Kabupaten Kota Baru berkomitmen memberikan pelayanan terbaik dan terus memberi solusi atas setiap persoalan pembangunan di daerah. Kalau dari masyarakat yang menyampaikan aspirasi pada hari ini, para prinsipnya pemerintah daerah memang menyambut baik apa yang disampaikan, dan kita akan sampaikan kepada Pak Bupati untuk ditindaklanjuti sebagaimana diinginkan dari kawan-kawan masyarakat yang hadir pada hari ini. Aksi damai ini diharapkan menjadi ruang dialog terbuka antara masyarakat dan pemerintah demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Kota Baru. Ardiansyah dan Nurfidaran melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Berbagai komoditas kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, telur, cabai, bawang, sayuran, hingga ayam potong dijual dengan harga lebih terjangkau dalam kegiatan gerakan pangan murah di Siring Laut, Kota Baru. Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Baru, Kadrianur, menjelaskan kegiatan ini bertujuan membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga murah, sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga di daerah. Gerakan ini juga menjadi tindak lanjut surat dari Badan Pangan Nasional yang menginstruksikan pelaksanaan serentak di seluruh Indonesia dalam memperingati Hari Pangan Sedunia ke-45 tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kabupaten Kota Baru berkolaborasi dengan Kodim 1004, Dinas Koperasi dan Perdagangan, Perumbulok, Bank BPR Kota Baru, serta pelaku usaha lokal. Kadrianur menambahkan kolaborasi antar instansi diharapkan terus diperkuat guna menjaga ketersediaan pangan sekaligus mendukung petani dan pelaku usaha daerah. Melalui gerakan pangan murah ini, pemerintah daerah berupaya menekan inflasi dan memastikan masyarakat Kota Baru dapat menikmati pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Ardiansyah dan Nurfidaran melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Detasemen Zeni 2 Banjarmasin rayakan hari ulang tahun ke-80 Korps Zeni dengan bakti sosial dan anjang sana. Pemerintah Kabupaten Kota Baru pecahkan rekor muri lewat pelatihan digital UMKM serentak terbanyak. Satlantas Kota Baru tegur pengendara perokok dengan cara unik, bagikan asbak portable. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bamega Kota Baru ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, DPRD, lembaga publik, hingga unsur masyarakat. Sekretaris Daerah Kota Baru diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Jurainah menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Jurainah menegaskan keterbukaan informasi publik merupakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang menjadi kunci terciptanya pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Dengan akses informasi yang terbuka, masyarakat dapat turut mengawasi, memberi masukan, dan mendorong peningkatan pelayanan publik. Kegiatan ini juga dihadiri Ketua Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Selatan, Ahari Jani, yang menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam penerapan prinsip keterbukaan informasi. Menurutnya, komitmen terhadap transparansi bukan sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk pelayanan terbaik kepada masyarakat. Melalui kegiatan sosialisasi ini diharapkan seluruh pihak semakin memahami tata kelola informasi publik dan bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang terbuka, responsif, dan terpercaya. Ardiansyah dan Lutfidaran melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.
Bertempat di lapangan basket indoor Kota Baru, kegiatan diikuti sebanyak 509 peserta dan dirangkai dengan peluncuran strategi hebat bencana BPBD serta pelatihan talenta digital bagi pelaku UMKM. Penghargaan MURI diserahkan langsung oleh perwakilan MURI Andre Purwandono kepada pemerintah Kabupaten Kota Baru, BPBD, TPPKK, dan mitra pendukung kegiatan. Andre mengapresiasi semangat dan kolaborasi berbagai pihak dalam menggerakkan ekonomi daerah melalui penguatan kapasitas digital UMKM. Wakil Bupati Kota Baru Syahri Muklis yang mewakili Bupati Muhammad Rusli menyampaikan bahwa capaian ini mencerminkan semangat membangun daerah dengan kolaborasi dan inovasi. 3 kegiatan besar, rekor MURI, strategi hebat, dan pelatihan digital UMKM menjadi simbol sinergi lintas sektor untuk memperkuat ekonomi dan ketangguhan masyarakat Kota Baru. Kepala BPBD Kota Baru Hendra Indrayana menegaskan kegiatan ini sekaligus membekali masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana. Sementara Ketua TP PKK Kota Baru Suci Anissa Rusli menyebut penghargaan MURI menjadi bukti nyata peran PKK dalam mendorong UMKM naik kelas melalui digitalisasi. Dengan semangat hebat, harmonis, edukatif, berdaya, adaptif, dan tangguh, Kabupaten Kota Baru terus berinovasi dan berkolaborasi menuju daerah yang tangguh, cerdas, dan sejahtera. Ardiansyah dan Novi Darnan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini.
Detasemen Zeni 2 Banjarmasin rayakan hari ulang tahun ke-80 Korps Zeni dengan bakti sosial dan anjang sana. Pemerintah Kabupaten Kota Baru pecahkan rekor muri lewat pelatihan digital UMKM serentak terbanyak. Satlantas Kota Baru tegur pengendara perokok dengan cara unik, bagikan asbak portable. Aksi simpatik ini merupakan bagian dari program Polantas Menyapa yang digagas Satlantas Polres Kota Baru. Petugas menegur para pengendara yang kedapatan merokok sambil berkendara, yang mayoritas kalangan bapak-bapak sembari memberikan edukasi keselamatan. Kanit Kamsel Satlantas Polres Kota Baru Ibda Wahyu Bagus Pratama menjelaskan bahwa merokok saat berkendara berisiko tinggi karena percikan api atau puntung rokok bisa melukai pengendara lain dan memicu kecelakaan. Dalam kegiatan di kawasan Simpang Baharu, petugas menyampaikan imbauan dengan cara santun. Larangan merokok saat mengemudi diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Permen Hub Nomor 12 Tahun 2019 dengan ancaman denda hingga Rp750.000. Namun, Polres Kota Baru lebih memilih langkah edukatif untuk meningkatkan kesadaran pengendara. Lewat pendekatan humanis ini, Satlantas Polres Kota Baru berharap masyarakat lebih tertib, sadar keselamatan, dan menjadikan jalan raya sebagai ruang yang aman bagi semua pengguna. Ardiansyah dan Novi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.